Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anis Imania, NIM 2019 02300012. Saya dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih untuk menjalankan akses bin input dengan sebuah kunci atau lock, akses bit input lock. Nah, di sini saya sudah merangkai rangkaiannya, dan di sini saya membutuhkan 3 buah button, kemudian 3 buah LED, dan 3 buah resistor, kemudian 1 buah Arduino. Nah, untuk cara kerjanya sendiri seperti apa sih untuk clock ini? Jadi, kondisi awal semua LED-nya padam. Kondisi awal semua LED padam. Nah, ketika button ditekan 1 kali, maka LED akan nyala. Dia akan fungsi high. Nah, ketika buttonnya dilepas atau diberikan fungsi high, maka LED-nya akan tetap high. Nah, di sini merupakan sebuah keadaan terkunci atau kondisinya terkunci. Nah, setelah itu, ketika button atau tombolnya saya tekan sekali lagi, maka LED yang semula tadi masih nyala, dia akan mati, akan padam. Nah, ketika tombolnya saya tekan lagi, atau tombolnya terbuka, maksud saya, LED-nya ini akan tetap mati. Nah, keadaan seperti ini yang dinamakan keadaan terkunci. Bagaimana sih cara membuatnya? Langsung saja kita lihat programnya. Nah, di sini untuk programnya sama seperti program-program saya sebelumnya, saya menggunakan konfigurasi pin dengan define. Nah, di sini saya konfigurasikan bahwasanya LED 1 saya taruh di pin nomor 2, kemudian LED 2 saya taruh di pin nomor 3, kemudian LED 3 saya taruh di pin nomor 4. Setelah itu untuk tombol button yang pertama, yang satu saya taruh di pin A0, kemudian tombol 2 saya taruh di A1, dan tombol 3 saya taruh di A2. Nah, di sini saya tuliskan bahwasanya define on itu high, kemudian dia define off itu low. Nah, di sini saya juga mengkonfigurasikan dengan sebuah tipe data bahwasanya kondisi 1 dia sama dengan 0, kemudian kondisi 2 sama dengan 0, dan kondisi 3 sama dengan 0. Nah, untuk memastikan lagi bahwasanya di LED 1, LED 2, LED 3 ini sudah benar pada sebuah rangkaiannya, bisa kita lihat bahwasanya LED 1 dia berada di pin 2, LED 2 berada di pin 3, LED 4 dia berada di, maksud saya LED 3 dia berada di pin 4, setelah itu tombol 1 dia berada di A0, tombol 2 berada di A1, tombol 3 ada di A2, jadi sudah sama ya dengan programnya, karena jika tidak sama maka tidak bisa, soalnya untuk pengkonfigurasian pin ini tidak bisa dirubah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke void setup. Jadi sama yang sebelumnya saya jelaskan, bahwasanya fungsi dari void setup itu merupakan penampungan sebuah program yang hanya bisa dibaca oleh Arduino sebanyak 1 kali. Nah, di sini untuk LED 1, LED 2, dan LED 3, dia sebagai input, dan tombol 1, tombol 2, tombol 3, dia sebagai input pull up. Selalu ya, maksud saya jika menggunakan sebuah tombol, dia pasti menggunakan fungsi input pull up. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke void loop, di mana void loop ini merupakan sebuah penampungan program yang akan terbaca oleh Arduino berulang-ulang, berkali-kali gitu. Di sini saya menggunakan sebuah tipe data integer dengan cek tombol 1 sama dengan digital read tombol 1. Nah, di sini maksudnya cek tombol 1 dibaca oleh Arduino sebagai tombol 1. Kemudian untuk cek tombol 2 juga sama seperti itu, dibaca oleh Arduino sebagai tombol 2, dan cek tombol 3 digital read tombol 3. Selanjutnya masuk ke kondisi. Nah, di sini terjadi sebuah penguncian. Di sini adalah proses dari lock. Nah, if
cek tombol 1 sama dengan low. Nah, sebelumnya tadi buttonnya itu dia sebagai fungsi high low. Mohon maaf, maksud saya fungsi active low. Seperti itu. Jika dia ditekan, maka LED-nya akan nyala. Seperti itu. Di sini ada if cek tombol sama dengan low. Nah, ini dimaksudkan jika tombol itu ditekan, maka kan kondisinya low. Nah, setelah itu dipanggillah fungsi if kondisi 1 sama dengan 0. Jika kondisi 1, maka akan dijadikan maksud saya jika kondisi 0, maka akan dijadikan 1. Seperti itu. If kondisi 1 sama dengan 0, maka kondisi 1 akan dijadikan 1 sehingga digital LED 1 on. Jadi, ketika kondisinya ini sama dengan 0, dia akan dirubah menjadi kondisi 1 sama dengan 1 sehingga LED satunya on. Seperti itu. Setelah itu diberikan delay 500. Nah, else atau yang lainnya, jika kondisinya dia 1, maksud saya kondisi 1 sama dengan 0, maka digital LED 1 akan off dengan delay 500. Nah, untuk yang dimaksudkan else kondisi 1 sama dengan 0, digital right LED 1 off, delay 500 ini nanti ketika tombolnya dilepas. Maka dia akan, maksud saya ketika tombolnya dia diberikan nilai 0, maka LED-nya akan off. Seperti itu. Lanjut, untuk tombol yang kedua, ini juga sama. If cek tombol 2 sama dengan low, ketika ditekan tombolnya, maka kondisi 2 sama dengan, jika kondisi 2 sama dengan 0, maka kondisi 2 akan dirubah ke 1. Ditekan, ketika kan tombolnya itu sebelum ditekan, dia berfungsi high. Nah, setelah tombolnya ditekan, low, ditekan 1 kali, dia sama dengan low. Nah, jika kondisinya dia terbaca 0, maka kondisinya itu akan dirubah ke 1, sehingga LED 2-nya ini akan on. Nah, untuk yang lainnya, ketika kondisi 2 ini terbaca 0, maka LED 2-nya ini akan off. Seperti itu. Sama dengan yang LED 1 juga. Kemudian untuk yang pembacaan tombol 3 juga sama seperti cek tombol 1 dan cek tombol 2. Ketika dia ditekan dan kondisinya 0, maka kondisi itu akan dirubah ke 1 dan LED-nya akan on. Nah, untuk yang lainnya, ketika kondisi itu terbaca 0, maka LED-nya akan off. Agar tidak bingung, mungkin bisa langsung masuk ke simulasinya. Jadi, untuk simulasinya sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kondisi awalnya LED semuanya padam, ketika tombol diberikan sebuah kondisi low atau ditekan, maka LED-nya akan nyala. Kita tekan, 1 kali, LED nyala. Ini juga, saya tekan untuk tombol yang kedua, LED nyala, tombol yang ketiga, dia juga akan nyala. Nah, ketika saya lepas, dia tetap nyala. Nah, ini sudah dikatakan sebuah kondisi mengunci. Saya ulang. Untuk kondisi yang pertama, tombol saya tekan. Tombol saya tekan, 1 kali, dia nyala. Tombolnya saya lepas, dia tetap nyala. Tombol 2 saya tekan, saya lepas, dia tetap nyala. Saya tekan tombol 3 nyala, saya lepas, tombolnya tetap nyala. Nah, untuk penekanan yang kedua, ini else, ini fungsi else ya, ini kan high dia. Nah, fungsi ini dia terbaca. Jadi, kondisi sama dengan 0, digital LED 3, untuk semua LED ini dia off jika kondisinya 0. Nah, ini kan kondisinya 0. Kita off kan. Nah,
Ini ketika saya tekan satu kali, dia padam, dan ketika buttonnya saya lepas, dia juga tetap padam. Untuk tombol yang kedua juga sama, tombol yang ketiga juga sama. Nah, kondisi ini sudah disebut dengan kondisi mengunci. Nah, untuk yang sekarang, bagaimana sih kalau misalkan si tombol ini saya tekan secara lama? Apa yang terjadi dengan LED? Saya coba dengan tombol 2, saya tekan lama, apa yang terjadi? Nah, ternyata di sini terjadi sebuah pengkondisian high glow atau padam, mati, padam nyala, seperti itu. Nah, tentunya kondisi seperti ini tidak diperbolehkan. Kondisi seperti ini dinamakan sebuah kondisi bouncing dan tidak dibenarkan. Untuk mengatasi kondisi bouncing seperti ini, bisa menggunakan sebuah program atau fungsi yang dinamakan dengan check bouncing. Nah, untuk mengatasi kasus bouncing tadi, di mana bouncing itu sendiri merupakan sebuah pendeteksian penekanan input tombol secara berkali-kali padahal hanya dilakukan sekali saja. Itu biasanya menggunakan fungsi yang dinamakan fungsi check bouncing dan while. Seperti itu. Nah, untuk check bouncing dan while nanti, cara kerjanya ketika dia button ditekan atau diberikan nilai low secara delay yang kita tentukan, dia akan tetap bernilai sama. Misal ketika saya tekan satu kali, dia bernilai high. Saya tekan satu kali, dia bernilai high. Nah, ketika saya tekan lama, dia akan tetap bernilai high dan tidak bouncing. Nah, kalau ini kan tadi saya masih menggunakan rangkaian yang sama, jadi programnya belum saya upload di dalam Arduino. Seperti itu untuk fungsi bouncing itu sendiri. Nah, bagaimana sih programnya? Kita langsung masuk ke programnya. Seperti biasanya, kita harus mengkonfigurasikan pin. Bahwasanya di sini sama ya untuk pengkonfigurasian pinnya sama seperti yang program sebelumnya. Untuk LED 1 di pin 2, LED 3 maksud saya LED 2 di pin 3, LED 3 di pin 4, kemudian tombol 1 di pin A0, tombol 2 di pin A1, tombol 3 di pin A2, kemudian define on itu high, define off itu low, dan untuk byte kondisi juga sama seperti tadi, kondisi 1 0, kondisi 2 0, kondisi 3 juga 0. Kemudian untuk void setup juga sama, untuk LED 1 sampai LED 3 dia sebagai output, kemudian untuk tombol 1 dan tombol 3 dia sebagai input pull up. Nah, untuk void loop, di sini penambahan sebuah check bouncing aja untuk yang di void loop-nya. Nah, di sini untuk integer check tombol 1 sampai 3 juga sama, dia dibaca oleh sebuah Arduino dengan data digital, maksud saya dengan data digital, kemudian tombol 1 dan tombol 2, kemudian tombol 3. Nah, untuk sebuah kondisi if check tombol 1 sama dengan low, ini juga sama seperti yang tadi, hanya saja kita menambahkan fungsi check bouncing tombol, yaitu tombol 1. Nah, sebelumnya untuk program yang if ini sampai delay, if check tombol 1 sama dengan 0, if kondisi 1 sama dengan 0, ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk perubahan sebuah kondisi, kemudian digital red LED 1 on, kemudian delay-nya ini bisa saya ganti ya. Mungkin delay-nya bisa diganti ke 500. Setelah itu ini hanya ada penambahan check bouncing tombol 1. Untuk penjelasannya bisa di bawah soalnya ini keterkaitan dengan yang di bawah. Setelah itu untuk if check tombol 2 ini juga sama seperti program yang sebelumnya saya jelaskan. Saya ganti dulu untuk delay-nya. Nah, ini setiap cek tombol atau setiap input
tombol itu selalu ada check bouncing tombol. Nah, di sini yang akan mengatasi kasus tadi, bahwasanya tidak akan terjadi sebuah bouncing. Seperti itu. Nah, untuk if tombol 3 sama dengan low ini juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Program tadi sama, hanya saja ada penambahan check bouncing tombol saja. Nah, di sini untuk delay-nya saya rubah 500. Nah, ini penambahannya yang digunakan untuk mengatasi kasus bouncing. Di mana di sini ada void check bouncing tombol integer pin-nya. Nah, untuk sebelumnya, check bouncing tombol ini sebagai inisialisasi pin sebagai input dan output untuk membuat fungsi sendiri. Setelah itu, di sini ada integer pin-nya. Jadi, kita harus memanggil fungsi check bouncing tombol dengan menyertakan tombol pin yang dicek. Seperti itu. Nah, setelah itu integer check pin-nya, digital read pin-nya. Jadi, Arduino membaca pin yang ada di integer check pin-nya. Seperti itu. Nah, ini untuk fungsi while, check pin-nya sama dengan low. Nah, untuk while itu sendiri, fungsi while atau perintah while itu sendiri digunakan untuk mengecek kondisi secara terus-menerus. Nah, ketika kondisi masih terpenuhi, maka while ini akan mengecek secara terus-menerus, tetapi jika kondisinya sudah tidak memenuhi, maka akan keluar dari while. Jadi di sini maksudnya kan ini pinnya sama dengan low. Nah, ketika button ditekan, dia akan terus ngecek apakah si button ini sudah dilepas atau belum. Seperti itu. Jika belum, maka si LED-nya dia akan tetap dalam kondisi yang sama. Misalkan kondisi awal si LED-nya dia padam. Setelah itu, LED-nya dinyalakan dengan cara menekan tombol itu tadi 1 kali. Kemudian LED-nya nyala. LED-nya nyala, setelah itu button-nya dilepas. Button dilepas, LED tetap nyala karena dia dalam keadaan mengunci. Nah, setelah itu ketika si button itu ditekan secara lama, dia akan padam. Otomatis dia akan padam kan? Nah, akan padam ketika dia ditekan terus, LED itu juga akan tetap padam. Begitupun sebaliknya, ketika kondisi awal si LED-nya dia high atau dia nyala, nah ketika ingin memadamkan, kan kita harus menekan 1 kali lagi tombolnya. Nah, ketika high kemudian tombolnya ditekan secara lama, maka LED itu juga akan tetap dalam kondisi yang sama. Jadi tidak ngebouncing, tidak high low seperti itu. Mungkin bisa langsung kita praktekkan biar lebih paham. Nah, untuk simulasinya sendiri bisa dilihat di sini adalah kondisi awalnya LED-nya padam seperti simulasi sebelumnya. Ketika saya tekan 1 kali, maka LED akan nyala dan ketika saya lepas, LED tetap nyala. 1 kali saya tekan dan saya lepas, dia tetap nyala. Untuk tombol 2 juga sama seperti itu, saya tekan dan saya lepas, dia tetap nyala. Kemudian saya tekan dan saya lepas, dia tetap nyala. Nah, untuk mengetahui apakah di dalam rangkaian ini atau simulasi ini dia tetap ngebouncing atau tidak, tadi kan tanda-tandanya ketika dia ngebouncing adalah ketika kita ketika kita menekan tombolnya secara lama atau dengan delay yang kita tentukan, maka si LED ini akan high low gitu ya. Nah, ketika kita lihat sekarang, kan tadi sudah kita tambahkan fungsi check bouncing dan while, apakah fungsinya itu bisa berjalan dengan baik di sini atau tidak. Jika bisa berjalan, maka ketika saya tekan lama, maka si LED ini dia akan padam dan tidak high low.
Seperti itu. Saya tekan lama dengan delay tertentu. Nah, di sini dia tidak high glow ya. Sudah benar berarti untuk LED 2 ini tidak ada bouncing. Nah, dia si while-nya dia menghitung terus apakah dia masih dalam keadaan yang sama. Berarti ini kan bisa dilihat bahwasanya si LED ini berada pada kondisi yang sudah terpenuhi atau masih terpenuhi. Nah, ketika saya tekan, saya lepas, nah ini keluar dari kondisi yang terpenuhi. Ini juga seperti itu. Tombol 1, benar ya. Ini juga tidak high glow. Nah, seperti itu. Jadi fungsi cek bouncingnya sudah berjalan dengan baik. Mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang memuaskan atau banyak yang perlu dipelajari lagi. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.